Melihat Feng Han begitu sadar diri, Feng Tianxing mengambil air di tangannya dan membasuh telapak tangannya dengan penuh semangat, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Lai Yangji pasti akan memiliki perkembangan yang baik di bawah kepemimpinan Anda, jangan salah jalan. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing pergi dengan tangan di belakang. Setelah Feng Tianxing pergi selama 1 jam penuh, Feng Han perlahan mengangkat tangannya yang gemetaran. Setelah Feng Tianxing mengucapkan kata-kata itu, Feng Han merasa seperti disambar petir dan tidak berani bergerak sedikit pun. Dengan status dan hartanya, dia akan dibunuh di mana saja, dan sekarang dia hanya menekan sesuatu untuk sementara. Di permukaan, tampaknya Feng Tianxing tidak tahu tentang industrinya, tetapi situasi sebenarnya benar-benar berlawanan. Dia harus menginjak kereta Feng Tianxing. Kalimat sederhana ini mengungkapkan identitasnya yang tersembunyi dalam sekejap, dan niat sebenarnya hanyalah satu kalimat. Saya tahu siapa Anda, saya juga tahu apa yang telah Anda lakukan. Bagaimana memilih Anda sudah memiliki jawabannya di hati Anda. Jawaban untuk ini tidak ada pilihan adalah mengikuti angin dan langit, tidak ada jalan lain. Hanya dengan mengikuti Feng Tianxing dia dapat menjaga stabilitas industri ini. Selama Feng Tianxing jatuh, atau dengan santai membocorkan 1 atau 2 kata, itu akan menjadi kejatuhannya. Melihat tangannya yang gemetaran, Feng Han tiba-tiba menyeringai, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan menusuk telapak tangannya dengan cakar tajam, berlumuran darah. Matanya berubah sejenak, hingga pada saat tertentu, dia tiba-tiba melepaskan tangannya. Biarkan aku melihat berapa banyak trik yang kamu, Martial Lord, miliki. Jika kamu menghadapi kehancuran, aku akan menjadi orang pertama yang menggigitmu sampai mati. Feng Tianxing sama sekali tidak mengerti pikiran Feng Han. Tidak peduli apa yang dia pikirkan, dia hanya perlu melakukan sesuatu sesuai dengan perintahnya sendiri. Saat pemandangan di depannya berubah, Feng Tianxing membawa sekitar 50 wanita iblis ke aula Jia Luo. Di aula utama, iblis yang masih mendiskusikan urusan negara berhenti satu demi satu, dan semua menoleh untuk melihat Feng Tianxing. Para prajurit di kedua sisi aula utama mengepalkan tangan mereka dengan gugup, seolah siap melawannya kapan saja. Itu bukan salah mereka. Jika Anda ingin menyalahkannya, itu adalah penampilan Feng Tianxing yang terlalu kuat terakhir kali. Jika mereka membiarkan Feng Tianxing bertindak seperti ini lagi, kepala mereka harus hilang. Jia Luo menghentikan apa yang dia pegang dengan tidak senang, dan menatap Feng Tianxing. Tianxing, kapan kamu tiba-tiba berkunjung? Saat ini, Jia Luo sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi serangan di kehampaan, dan ini adalah saat ketika dia paling tidak ingin dikenal oleh dunia luar. Masing-masing iblis di aula hari ini adalah personel kuncinya yang dapat dipercaya yang tidak pernah menunjukkan diri mereka di depan orang luar. Ditabrak oleh Feng Tianxing, Jia Luo sama sekali tidak senang, dan ditambah dengan ingatan yang tidak menyenangkan terakhir kali, Jia Luo tidak senang dengan penampilan Feng Tianxing. Feng Tianxing menyeringai. Saya baru saja mendapatkan seorang gadis iblis. Dia sangat cantik dalam penampilan dan kecantikan, dan dia tahu etiket dengan sangat baik. Saya pikir setelah Tuan berkuasa, dia tidak boleh melakukan hal-hal sepele ini sendirian. Saya hanya ingin bawa ke Master lihat, jika Anda tidak berpikir demikian, para murid dapat mengambilnya kembali. Setelah mendengar kata-kata ini, Jia Luo memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia terus melihat ke atas dan ke bawah tubuh Feng Tianxing, seolah ingin mengetahui penyamaran dan kekurangan dari tubuh Feng Tianxing. Tapi setelah mencari, dia masih memastikan bahwa setan di depannya adalah kekasihnya Feng Tianxing, bukan penyamaran orang lain. Meraba-raba dagunya, Jia Luo berkata dengan suara yang dalam. Tapi siapa yang memberimu nasihat dan fitnah? Feng Tianxing menggelengkan kepalanya dengan cepat, berpikir sejenak, dan tiba-tiba berlutut di tanah dengan plop. Saya juga meminta Tuan untuk menghukum saya. Saya menemukan tempat rahasia di kota Dongyu. Ada banyak sumber daya di dalamnya, tetapi saya hanya menempatinya kurang dari 2 hari, dan kemudian saya dirampok oleh Song Yi. Saya merasa sangat bersalah di hatiku. Yan datang menemui gurunya, tetapi pada akhirnya itu adalah kesalahan muridnya. Hak-hak ini dianggap sebagai permintaan maaf murid. Saya juga meminta master untuk menambahkan lebih banyak tentara ke murid. Selama saya memberi murid itu 100.000 setan lagi, saya akan berani menghadapi Song Yi secara langsung. Ini tidak akan seperti cuti ini hilangnya sumber daya yang diperlukan. Juga minta master untuk menilai, apa yang dikatakan Feng Tianxing sepertinya tidak mengakui kesalahannya. Sebaliknya, dia sepertinya datang ke Jia Luo untuk meminta bantuan. Ini awalnya garis bawah Jia Luo, dan sangat tidak mungkin bagi Feng Tianxing untuk menambahkan sesuatu. Tetapi sekarang, alih-alih menolak, dia merenung sejenak. Apakah kamu yakin 100.000 setan sudah cukup? Feng Tianxing mengangguk setuju. Kekuatan pasukan Song Yi tidak merata. Tidak sulit mengalahkan pasukan, tapi hanya sedikit tekanan untuk menghadapi Song Yi. Pukulan ini cukup untuk memberi pelajaran pada Song Yi. Selama pertempuran berjalan lancar, murid itu berjanji setelah kota itu dikalahkan sebelumnya, Song Ta tidak berani melangkah lagi melewati kolam guntur. Galo mengangguk. 100.000 setan.
Aku akan mengaturnya di tanganmu dalam 10 hari. Kekalahanmu bukan karena kamu. Aku lalai. Aku lupa kamu hanya memiliki 80.000 setan di tanganmu. Song Yi mulai dengan 1 juta. Kali ini bukan salahmu. Feng Tianxing dengan cepat bersujud. Terima kasih guru atas kemurahan hati Anda. Setelah berbasa-basi, Feng Tianxing berbalik dan pergi sendirian. Feng Tianxing sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati mereka selama lebih dari 50 wanita iblis yang dia bawa. Apakah Jia Luo bersedia menerima mereka atau berurusan dengan mereka di tempat adalah caranya, dan tidak ada hubungannya dengan perilaku pemberian hadiahnya. Selama item dapat dikirim ke Jia Luo, selama Jia Luo tidak menolak secara eksplisit, itu akan dianggap berhasil. Akan lebih baik jika Jia Luo bersedia menerimanya. Lagi pula, dengan begitu banyak wanita cantik di sekitarnya, akan sulit bagi Jia Luo untuk tidak tergoda. Setelah Feng Tianxing pergi, Jia Luo memandangi iblis yang hadir, merenung sejenak, lalu berbicara. Ayo bersama-sama, bisakah kamu membentuk tim yang terdiri dari 100.000 setan? Medan perang di sisi Feng Tianxing memang sangat penting, terutama ketika aku diombang-ambingkan oleh pikiranku sendiri. Saluran luar angkasa yang aku dirikan membutuhkan upaya bersama dari kedua ujungnya dapat diangkat. Jika Song Yi menelepon, itu akan menjadi masalah besar. Seorang iblis mengangkat tangannya. 100.000 setan sangat sederhana. Murid itu bersedia berbagi kekhawatiran tuannya. Setelah 10 hari, dijamin 100.000 setan akan dikirim ke Feng Tianxing. Jia Luo mengangguk dengan penuh penghargaan. Pasti kamu, yang paling bisa berbagi kekhawatiranku. Lalu kita akan melanjutkan rencana selanjutnya untuk menaklukkan kehampaan. Sepertinya Jia Luo memang tidak terpengaruh oleh wanita iblis di luar. Sepertinya dia masih berkonsentrasi untuk menangani hal-hal yang diperlukan di tangan. Tapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Jia Luo di dalam hatinya. Sebagai pembangkit tenaga iblis yang paling dihormati di dunia saat ini, ada banyak batasan padanya. Meminjam nama selir kekaisaran, posisinya agak rumit. Hal-hal seperti bersenang-senang harus dirahasiakan, dan dia tidak dapat menggunakan identitasnya sendiri untuk melakukannya. Tapi di mana dia punya waktu? Saatnya keinginan batin melonjak. Bang, Feng Tianxing ada di sini.